terpercaya. Saudara Anugerah Penyiaran ke-18 tahun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan tahun 2023 kali ini digelar berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya digelar di Kota Makassar, maka untuk pertama kalinya KPID Awards 2023 kali ini digelar di Kabupaten Maros dengan mengangkat tema digitalisasi penyiaran menopang ekonomi hijau Sulawesi Selatan. Tentu saja di KPD Awards ini akan diberikan penghargaan dalam 16 kategori ke beberapa insan penyiaran pers dan juga beberapa tokoh yang dianggap berkontribusi dalam menyumbangkan kualitas pers dan juga memberikan informasi terbaik kepada masyarakat. Dan juga saudara, kegiatan ini terlaksana akibat kolaborasi yang bagus antara KPD Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta tuan rumah pemerintah Kabupaten Maros. Dan berikut rangkaian acara selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Malam Penganugerahan KPID Award 2023. Wow, Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. luar biasa sekali ya. Benar. Malam hari ini sepertinya udah mulai ramai, kita berkumpul di Gedung Serbaguna, tepatnya di Kabupaten Maros ya. Betul sekali. Tapi saya mau minta tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini luar biasa sekali. Kita jauh-jauh datang ke Maros. Betul. Ini aja saya baru pulang dari Singapura, datang langsung ke Luar biasa kesini. sekali ya daya tarik dari Kabupaten Betul. Maros ini. Oke lah kalau begitu ya. Kita akan langsung masuk ke inti acara pada malam hari ini yang tadi Ratu sudah sebutkan, ada banyak banget ya Kak Ratu ya. Betul, tapi sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, kita untuk agar acara kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Marilah kita bersama-sama berdoa dan tentunya akan dipimpin langsung oleh Bapak Andi Muhammad Idul Fitri. Kepada Bapak kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mari kita berdoa bersama demi berkahnya acara kita pada malam hari ini. Doa kami pimpin dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah Tuhan kami, pada saat ini kami hadir dan Engkau telah menghimpun kami di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros dalam suatu rangkaian acara penganugerahan KPID Awards ke-18 oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Tiada harapan serta dambaan kami melainkan mengharapkan berkah dan ridha-Mu selalu menyertai kami dengan menadahkan tangan untuk memohon kepadamu ya Allah. Untuk itu berikanlah keberkahan serta ridha-Mu dalam acara kami pada malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, tentunya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KPID Sulsel untuk menyimak laporan dari Ketua KPID Sulawesi Selatan. Oke, baiklah kalau begitu untuk Bapak Irwan Ade Saputra SIP MSI kita persilakan untuk naik ke atas panggung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin. Yang terhormat, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebetulan alhamdulillah diwakili oleh Kanda Irfan Abe yang punya Maros juga ini, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Bupati Maros, Kanda Haidir Syam. KPD Sulawesi Selatan sudah 18 tahun dan KPD Award 2023 adalah KPD Award ke-18 sekaligus pengabdian terakhir Komisioner KPD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2023. Kami akan berakhir hari ini. Hari ini kami berakhir kepengurusannya tanggal 17 Oktober dan alhamdulillah terima kasih Pak Gubernur sudah menandatangani lagi perpanjangannya. Alhamdulillah. Ini dalam rangka endorse Pak Gubernur, ini seleksi lagi nih kodong. Jadi ya Bapak Matewakan izin, Pak Rizwan Samuksin, Pak Andi Muhammad Ilham, Siti Hamidah, Nurbanani Fitri, Suyuti, mohon izin berada di depan memperkenalkan kami. Mereka adalah yang selama ini mempenggawangi lembaga penyiaran di Sulsel dan Andi Muhammad Ilham VSI. Inilah persembahan kami di ujung periode kami dan semoga ini menjadi bagian yang terpenting untuk eksistensi penyiaran di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kami dari KPD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf jikalau sesuatu ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Maros ini. Betul, Baik. langsung saja kalau gitu kita undang Bapak Bupati Maros, Haji Andi S. Haidir Syam, SIP MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi salli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini saya yang sangat bahagia di acara KPID Award ini, di mana Kabupaten Maros ini terpilih sebagai penyelenggara KPID Award yang ke-18. Ya, ini tadi disampaikan baru pelaksanaan KPID Award di sini. Bukan karena Ade ini orang Maros sehingga nepotisme, tidak. Tapi ini saya yang minta ke KPD, semoga kegiatan KPD Award ini ada di Maros. Selain persembahan saya buat teman-teman KPID, sebenarnya acara ini adalah persembahan buat teman-teman insan media yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Indonesia, yang alhamdulillah berkat dukungan teman-teman media sehingga Kabupaten Maros bisa mendapatkan penghargaan Geopard UNESCO Global Geopard di bulan September kemarin. Ini karena dukungan teman-teman media yang memberitakan, menyiarkan, membantu menginformasikan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada segenap pelaku insan siaran di Sulawesi Selatan, baik radio maupun televisi, berkenan ke wilayah kami, berkenan ke Ramang-Ramang dan Sungai Putihnya, ke Bantimurung dengan air terjunnya, atau ke PTB Pusat Kuliner Maros yang malam ini bisa menikmati aroma kopi di jantung kota Maros. Sekali lagi kami menjadi cerita ini malam dan adalah catatan sebuah kebanggaan kami dipilih sebagai tempat penganugerahan tertinggi dunia siaran Sulawesi Selatan. Terima kasih dan terima kasih buat semuanya. Saya persembahkan pantun. Bunga mawar, bunga ros, baunya harum, sungguhnya wangi. Atas nama masyarakat Maros,
Terima kasih telah hadir di kabupaten kami. Belanja jangan terlalu boros. Ingatlah jajan untuk anak-anak. Berjalan-jalanlah di Kota Maros. Penduduk ramah, rotinya enak. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi kita, perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Baik, kami mengundang kepada Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, kepada Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Pertama yang sangat kita muliakan dan sangat kita hormati senior kita semua ini, Pak Aswar Hasan. Ya, tokoh pers, tokoh media Sulawesi Selatan yang juga baru saja beliau menyelesaikan tugasnya sebagai anggota KPI Pusat, Pak Aswar ya, periode 2020-2023 dan teladan bagi insan penyiaran di Sulawesi Selatan. Kita harus berpikir alternatif ke depan. Bagaimana lembaga seperti KPI ini sebagai lembaga produk reformasi kita perkuat karena kita membutuhkan ini. Dia harus lebih independen supaya dia tidak bisa mudah didikte oleh regulator, dalam hal ini kementerian, regulator di bidang informasi dan komunikasi, dan tidak juga mudah didikte oleh para pemodal dan pemilik-pemilik lembaga penyiaran. Saya kira itu yang patut saya sampaikan pada forum ini. Saya akan seimbang saja gitu, yang mohon dukungannya kawan-kawan semua. Di depan mata kita sudah mau pemilu. Tanda-tandanya waktu tidak terlalu lama ini langsung gaspol. Cuacanya akan meningkat nih. Tugasnya kawan-kawan lembaga penyiaran menurunkan tensinya, membuat rileks. Sekencang apapun suaranya orang, sang politikus akan menjadi tetap merdu, nikmat, tergantung dari tulisan dan pemberitaan yang dibuat oleh kawan-kawan media. Gitu. Tapi jika sebaliknya, insan pers atau jurnalis penyiaran justru memproduksi hoax, memproduksi konflik, memproduksi hate speech. Nah ini yang persoalan. KPI saya minta Sulsel jangan ragu-ragu memberikan penindakan secara tegas terhadap lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan yang melanggar hukum itu. Saya kira itu harus lebih tegak lagi, lebih kuat. KPID Sulsel tidak boleh lagi Anda biarkan yang salah dalam hal lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan ini terus-menerus berlangsung. Karena saya membaca juga, mengikuti juga, tidak semua tugas KPI Sulsel ini dilaksanakan dengan baik.
Saya minta ke depan harus lebih tegas, apalagi kita menjalankan pemilu 2024 yang membutuhkan lembaga seperti KIP untuk membuat suasana penyelenggaraan penyiaran di Indonesia ini terutama selatan menjadi lebih sehat, lebih akuntabel dan lebih bermartabat. Sekian demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, baru saja kita menyaksikan kata sambutan dari Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Oke, jadi malam ini adalah malam penganugerahan ya. Betul. Yang intinya kita akan memberikan apresiasi kepada insan penyiaran yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan memanggilkan langsung saja ya untuk pembacaan nominasi. Ini ada 4 kategori nih. Ada 20 kategori. Untuk yang nominasi yang pertama ini ada 4 kategori yang akan dibacakan oleh Dara Daeng kita di segmen ini. Oke, langsung saja. Ini dia Andi Reski Pratama Putra dan Nur Halisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kita bisa lihat lagi nih di Sulawesi Selatan. Nyatanya kita masih memiliki kepala daerah yang peduli dengan lembaga penyiaran itu sendiri. Ya, betul sekali. Dan siapakah yang akan mendapatkan penghargaan tersebut? Tentu tidak lain dan tidak bukan dari Bapak Kepala yang peduli dan mensupport terhadap penyiaran tersebut. Nah, tentunya kepala daerah yang terpilih ini merupakan dan memberikan support lebih kepada penyiaran untuk lebih berkembang lagi nih Daralisa. Nominasi kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran KPID Awards 2023. Dr. Randus Haji Amran Mahmud Esos MSI, Bupati Wajo. Dr. Randus Haji Andi Islam Mudin MH, PJ Bupati Bone. Haji Andi Muhtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba. Penghargaan untuk kepala daerah peduli penyiaran jatuh kepada Bapak Haji Andi Muhtar Ali Yusuf dari Kabupaten Bulukumba. Ya. Yang kedua ada penghargaan Kepala Daerah Peduli Digitalisasi Penyiaran. Kategori Kepala Daerah Peduli Digitalisasi Penyiaran. Lahir 30 Januari 1964 silam, seorang akademisi, teknokrat, arsitek, serta politisi berdarah Gorontalo. Perhatiannya terhadap penyiaran dengan berbagai upaya dan kebijakan terhadap penyiaran diantaranya sosialisasi migrasi TV analog ke digital yang dihadiri 5.000 RT RW sekota Makassar. Selain itu, beliau dikukuhkan oleh KPID Sulawesi Selatan sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat atau FMPPS Kota Makassar. Juga melantik Kepala RT RW sebagai anggota FMPPS Kota Makassar, serta penganggaran pengadaan set-top box oleh pemerintah Kota Makassar. Sebagai langkah nyata, dukungan penuh terhadap program-program pemerintah di sektor penyiaran. Dengan bangga, KPID Sulawesi Selatan menobatkan Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto sebagai Kepala Daerah Peduli Digitalisasi Penyiaran Sulawesi Selatan tahun 2023. Nah, selanjutnya nih Daeng Eki. Ya, apa nih Daralisa? Masih ada penghargaan untuk Kepala Daerah Penggerak Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat. Kategori Kepala Daerah Penggerak FMPPS. Putra daerah asal Kabupaten Maros yang juga saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Maros,
Bapak Haji Andi Syafril Haidir Syam banyak berkontribusi dan mendukung serta aktif terlibat langsung dalam pengawasan isi siaran di Kabupaten Maros melalui Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat di Kabupaten Maros. Bukti nyata dan keseriusan beliau dalam mengawal penyiaran sehat di Kabupaten Maros dengan menggerakkan dan mengukuhkan camat hingga kepala-kepala desa sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan isi siaran. FMPPS merupakan perpanjangan tangan KPID Sulawesi Selatan dalam pengawasan isi siaran dalam mendorong partisipasi masyarakat demi penyiaran yang berkualitas di Sulawesi Selatan. Nah ini nih sesi yang paling ditunggu-tunggu Deng Eki. Wah, tak pastinya kalah deg-degan spesial. nih rasanya Daralisa. Iya betul sekali, tak kalah spesial dari tadi ya. Ada penghargaan Kepala Daerah Peduli LPPL. Atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Nominasi kategori Kepala Daerah Peduli LPPL KPID Awards 2023. TR Fahsul Fala, Esos MSI, PJ Bupati Sinjai, Haji Andi Irwan Hamid Esos, Bupati Pindrang, Haja Indah Putri Indriani, SIP MSI, Bupati Luwu Utara. Jadi pemenang Kepala Daerah Peduli LPPL atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal jatuh kepada Ibu Haja Indah Putri Indriani, SIP MSI dari Kabupaten Luwu Utara. Wah, tanpa berlangsung lama lagi nih Daralisa, mungkin kita langsung saja nih panggil seluruh pemenang pada nominasi yang telah kita bacakan. Ya betul sekali. Jadi kami mengundang dengan hormat kepada Bapak dan Ibu yang mendapatkan kategori pemenang untuk naik ke atas panggung. Kami juga mengundang kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI untuk menyerahkan penghargaan kepada pemenang. Berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya.
Selamat malam pemirsa KPID Award 2023. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan hingga penghujung acara. Ya, langsung saja. Penerima penghargaan perusahaan daerah peduli penyiaran tahun 2023 diberikan kepada PT Bank Sulselbar. Selanjutnya kami mengundang untuk PT Bank Sulselbar untuk naik ke atas panggung menerima piala penghargaan pemenang perusahaan daerah peduli penyiaran. Ya, sekali lagi kami undang kepada pemenang PT Bank Sulselbar atau yang mewakili untuk menerima penghargaan pada malam anugerah KPID Award tahun 2023. Ya. Ya, sekali lagi kami mengundang Ibu Wakil Bupati Maros, Ibu Haja Suhartina Buhari untuk memberikan penghargaan kepada pemenang kategori perusahaan peduli penyiaran tahun 2023. Selamat malam dan selamat datang di malam penganugerahan KPID Award tahun 2023. Oke, kalau begitu tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita lihat siapakah yang akan dianugerahkan sebagai tokoh peduli penyiaran KPID Award tahun 2023 melalui VT berikut ini. Kategori Tokoh Peduli Penyiaran. Ia adalah penggagas gerakan menonton sehat atau sering disebut Gemes semasa beliau mengabdi di KPID Sulawesi Selatan. Program Gemes menjadi inspirasi dan diadopsi oleh sejumlah KPI daerah di Indonesia. Selain itu, ia juga pionir program gerakan produksi sehat bagi stasiun siaran televisi dan radio, serta penyusun peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan nomor 1 tahun 2008 tentang pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat atau FMPPS di Sulawesi Selatan dan masih berlaku hingga saat ini. Dedikasi dan kepedulian serta berperan aktif dalam membangun sinergitas media dalam mewujudkan profesionalitas dan kemajuan pers di Sulawesi Selatan. Menjabat sebagai Ketua KPID Sulawesi Selatan 2 periode dan anggota KPI Pusat periode 2019-2022. Dengan hormat dan bangga, menobatkan Bapak Dr. Haji Aswar Hasan MSI sebagai Tokoh Peduli Penyiaran Sulawesi Selatan tahun 2023. Selanjutnya kami undang juga kepada Bapak Irwan Ade Saputra, SIP MSI, selaku Ketua KPID Sulawesi Selatan untuk memberikan penghargaan kepada Tokoh Peduli Penyiaran KPID Award tahun 2023.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pemenang kategori penghargaan Lembaga Penyiaran Peduli Ekonomi Hijau Radio dan Televisi. Untuk radio kami ucapkan selamat kepada RRI Makassar. Dan untuk pemenang kategori televisi kami ucapkan selamat kepada TVRI Sulawesi Selatan. Dan tentunya mohon berkenan kepada kedua pemenang dari radio dan televisi RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan untuk berkenan naik ke atas panggung. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang kategori penghargaan Lembaga Penyiaran Peduli Ekonomi Hijau Radio dan Televisi. Ya, tentunya kembali kami ucapkan selamat kepada pemenang Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Peduli Ekonomi Hijau RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan. Selamat malam semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua para hadirin dan tamu undangan yang telah hadir pada acara yang sangat spektakuler dalam rangka KPID Award tahun 2023. Berbicara mengenai kategori yang akan dibawakan pada malam hari ini, yaitu penghargaan sistem siaran jaringan terbaik. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Deng Reza, apa sih SSJ itu? Oke, berbicara mengenai SSJ ya, sistem siaran jaringan terbaik, merupakan salah satu siaran muatan lokal yang menyiarkan beberapa informasi untuk memberikan informasi secara update atau real time kepada masyarakat, yang dimana merupakan salah satu bentuk atau nilai-nilai yang mengandung aspek perkembangan ekonomi kreatif, pariwisata, politik, dan tentunya kebudayaan. Nah, mungkin langsung saja nih ya, Kak Cinta, tanpa menunggu waktu berlama-lama lagi, mungkin para hadirin juga cukup penasaran siapa yang akan mendapatkan salah satu penghargaan sistem siaran jaringan KPID Award tahun 2023. Mungkin langsung saja ya. Ya, mungkin langsung saja ya, Kak Cinta dibuka undangannya terlebih dahulu dengan sangat pelan-pelan. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan nominasi pada malam hari ini? Oke, siapa kira-kira yang akan mendapatkan sistem siaran jaringan pada malam hari ini? Dan sebentar lagi kita akan melihat kira-kira siapa yang akan muncul. Oke, ternyata saya sudah melihat ya sama Kak Cinta. Dan mungkin langsung saja kita sebutkan penghargaan sistem siaran jaringan terbaik KPID Award tahun 2023. Saya ucapkan selamat kepada TV One. Berikan aplaus yang meriah kepada TV One telah meraih penghargaan sistem siaran jaringan terbaik KPID Award tahun 2023. Iya, dan saya juga mengundang dengan hormat perwakilan dari TV One untuk membersamai kami pada malam hari ini untuk menerima penghargaan sistem siaran jaringan terbaik KPID Awards 2023. Oke, dan kami juga turut mengundang dengan hormat Ketua atau Kadis Kominfo Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Andi Winamo Eka Saputra, SSTP MH, untuk membersamai kami di atas panggung, memberikan penghargaan secara simbolis kepada TV One dalam penghargaan sistem siaran jaringan terbaik KPID Award tahun 2023. Demokrasi kita, perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022.
Sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bertatap muka pada malam hari ini dalam penganugerahan KPID Award 2023. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan mengumumkan Lembaga Penyiaran Peduli Perempuan dan Anak Televisi dan Radio Rahma ya. Betul sekali Kak. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bahwa saat ini siaran yang dimuat pada media televisi atau radio sudah mencakup segala hal dalam lingkup sosial kemasyarakatan, termasuk penyiaran peduli perempuan dan anak yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap anak dan perempuan. Lembaga Penyiaran Peduli Perempuan dan Anak Radio. Nominasinya adalah Nominasi kategori program peduli siaran perempuan dan anak radio terbaik KPID Awards 2023. Mengenali Smart FM Makassar. Kenali bakat dan minat anak sejak dini. Jadi topik kita hari ini terkait perempuan dan Radio Peduli Pare-Pare, ragam inspirasi, Ragi. Kita akan angkat tema yaitu Kota Makassar wujudkan zero kasus kekerasan. FM, Kota Makassar wujudkan zero kasus kekerasan. Nah, langsung saja kita mengumumkan nominasi Lembaga Penyiaran Peduli Perempuan dan Anak kategori televisi. Nominasinya adalah Nominasi kategori program peduli siaran perempuan dan anak televisi terbaik KPID Awards 2023. LPPL Sinjai TV, Perempuan Berdaya. iNews TV Makassar, Autere, peran ASI bagi ibu dan anak. TVRI Sulawesi Selatan, Permata, menganyam asa. Pemenang program peduli siaran perempuan atau anak televisi terbaik. Selamat kepada LPPL Sinjai TV. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemenang program peduli siaran perempuan atau anak radio terbaik. Dan langsung saja pemenangnya diberikan kepada Radio Ras FM. Selamat malam buat tamu undangan hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini saya Sukram Jamal
Dan saya Andi Maharani. Tentunya kami berdua kembali diberikan amanah untuk membacakan salah satu nominasi penghargaan, yaitu nominasi penghargaan LPPL Radio dan Televisi Terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan kita akan umumkan terlebih dahulu pemenang LPPL kategori Radio Terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan kami ucapkan selamat kepada Maros FM. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Maros FM yang keluar sebagai pemenang LPPL kategori Radio Terbaik. Dan langsung saja di tangan saya sudah ada pemenang LPPL kategori Televisi Terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Langsung saja kami ucapkan selamat kepada pemenang LPPL Televisi Terbaik. Televisi Peduli Pare-Pare. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang LPPL Televisi Terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023, yaitu Televisi Peduli Pare-Pare. Untuk itu kami mengundang kepada pemenang agar kiranya merapat bersama kami di atas panggung. Ya, kami mengundang LPPL Radio Terbaik dari Maros FM dan LPPL Televisi Terbaik dari Televisi Peduli Pare-Pare agar bisa bergabung bersama kami di atas panggung untuk menerima penghargaan. Dan tentunya kami mengundang dengan hormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Maros, Ibu Hajah Suartina Bohari SE untuk memberikan penghargaan kepada pemenang LPPL Radio Terbaik dan Televisi Terbaik. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, tentunya pada kesempatan kali ini kita berdua diberikan kesempatan untuk membacakan kategori Lembaga Penyiaran Peduli Siaran Lokal, Radio, dan Televisi. Dan langsung saja pemenang kategori Lembaga Penyiaran Radio Peduli Siaran Lokal diberikan kepada Radio Gamasi. Dan untuk pemenang Lembaga Penyiaran Televisi Peduli Siaran Lokal, kami ucapkan selamat kepada ANS TV Makassar. Selamat kepada para pemenang kategori Lembaga Penyiaran Peduli Siaran Lokal, Radio, dan Televisi. Selamat malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya sangat luar biasa sekali masih pada KPID Award tahun 2023. Lagi dan lagi kita diberikan nih kepercayaan Kak Reski untuk membacakan salah satu nominasi yang tentunya sangat menarik ya dari nominasi-nominasi sebelumnya. Ada apa? Betul sekali Kak. Jadi kita akan membacakan penghargaan Lembaga Penyiaran Berlangganan Terpatuh 2023. Pemenang penghargaan LPB Terpatuh tahun 2023 diberikan kepada, saya ucapkan banyak selamat kepada PT Ujung Pero TV Kabel. Selamat malam. Tentunya masih bersama kami dalam acara KPID Awards tahun 2023. Kita akan membacakan pemenang dari nominasi penghargaan berita terbaik radio dan televisi. Dan ini dia nominasi penghargaan berita terbaik kategori radio KPID Awards tahun 2023.
Nominasi kategori berita radio terbaik KPID Awards 2023. Pendengar Nila Kareba Sinjai hari ini, Radio Suara Bersatu Sinjai, Kareba Sinjai, Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Sulsel, RRI Makassar, Buletin Berita Warta Sulsel. Penguatan sangat diperlukan. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Maros FM. Inilah nominasi kategori berita televisi terbaik KPID Awards tahun 2023. Nominasi kategori berita televisi terbaik KPID Awards 2023. RCTI 6, Lobster dan Ikan Hias. iNews Sulsel 5 Juni 2023. Celebes TV, Top News, kendaraan listrik. Wah, Dara Bupen, kita sudah melihat para nominator kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini dan tentunya selalu menjadi bahan untuk menyiarkan radio dan juga televisi di Sulawesi Selatan. Dan pemenang kategori berita radio terbaik KPID Awards tahun 2023 diberikan kepada LPPL Radio Suara Bersatu Sinjai. Dan selanjutnya selamat kami ucapkan kepada pemenang berita televisi terbaik yaitu Celebes TV. Baiklah, dengan hormat kami persilahkan kepada Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam sejahtera untuk kita semua, kita berdua akan membacakan nominasi kategori Talk show radio dan televisi terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Nominasi kategori talk show radio terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Nominasinya adalah nominasi kategori Talk Show Radio Terbaik KPID Awards 2023. Apa yang harus kita lakukan gitu untuk membangkitkan mereka? Radio Peduli Pare-Pare.
Apa kabar Pare-Pare? Kita ketemu lagi di acara Sipak Kaingal untuk edisi hari ini. Rewako FM, Rumah Hijau Denasa. Ini dikenal juga menjadi salah satu lorong wisata yang merupakan juga bagian dari program RRI Makassar. Dialog luar RRI 1. Dari nominasi kategori talk show televisi terbaik KPID Award Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan nominasinya adalah nominasi kategori talk show televisi terbaik KPID Awards 2023. Kompas TV Makassar, Sapa Sulsel. Digitalisasi penyiaran jadi potensi menopang ekonomi hijau. TVRI Sulawesi Selatan, Parai Kate, kontribusi Geopark Maros Pangkep bagi ekonomi hijau. Celebes TV, obrolan kare bosi, beralih ke kendaraan listrik. pemenang talk show radio terbaik. Langsung saja kami ucapkan selamat kepada LPPL Radio Peduli. Pemenang talk show televisi terbaik jatuh kepada Kompas TV Makassar. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang talk show baik kategori radio terbaik maupun televisi terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Maka dari itu kami mengundang dengan hormat agar bisa bergabung bersama kami untuk menerima penghargaan sebagai pemenang talk show radio terbaik dari LPPL Radio Peduli. Dan untuk pemenang talk show televisi terbaik untuk Kompas TV Makassar. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang kategori talk show. Selamat malam, Aga Kareba, sahabat penyiar. Baji-baji ji. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan nominasi hiburan terbaik radio dan televisi. Inilah dia nominasi hiburan terbaik radio. Dan nominasinya adalah Nominasi kategori hiburan radio terbaik KPID Awards 2023. Keren sih kalau menurut aku karena merupakan RRI Makassar, Sore Ceria, Kantong Plastik Jaritas Rapo, 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga, Radio Telsa, Ekspresi. Cuma ini saya panggilnya Alia. Radio Venus, program Salto, salah telepon orang. Dan selanjutnya mari bersama kita menyaksikan untuk kategori penghargaan hiburan terbaik televisi dan nominasinya adalah Nominasi kategori hiburan televisi terbaik KPID Awards 2023. TVRI Sulawesi Selatan, Gade UKM, Ekonomi Hijau. iNews TV Makassar, Special Event, F8, Karisma Event Nusantara. Pemenang hiburan radio terbaik, kami ucapkan selamat kepada Radio Venus FM. Dan selanjutnya untuk pemenang hiburan televisi terbaik diraih oleh TVRI Sulawesi Selatan.
inilah dia pemenang hiburan radio terbaik dan juga pemenang hiburan televisi terbaik. Dan tentunya menjadi harapan kita bersama dengan adanya penghargaan ini, baik media televisi dan radio akan terus menyajikan siaran-siaran yang berkualitas, mengedukasi, informatif, dan tentunya positif dan membantu pemerintah daerah dalam hal menyebarluaskan informasi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini kita akan membacakan salah satu nominasi penghargaan feature terbaik televisi dan radio. Kita langsung saja akan mengumumkan nominasi kategori feature radio terbaik. Nominasinya adalah Nominasi kategori feature radio terbaik KPID Awards 2023. Nah, buat kamu mungkin warga Makassar sudah tidak asing dengan yang namanya Pulau Lancukang. Delta FM, jalan-jalan Pulau Lancukang. Flora dan fauna banyak terpinggirkan oleh keadaan. Radio Gamasi, warisan untuk generasi kita. Tumbuhan hijau dewasa ini seolah menjadi incaran bagi para ibu rumah. RRI Makassar, menghijaukan bangsa mulai dari lorong. nominasi feature televisi terbaik. Nominasinya adalah Nominasi kategori feature televisi terbaik KPID Awards 2023. LPPL Sinjai TV, Sinjai Membangun. LPPL TV Peduli Pare-Pare, digitalisasi transaksi di Pasar Tumpang Minangai, Kota Pare-Pare. Trans 7 Makassar, warna Sulawesi Selatan, jejak anak negeri. Pemenang feature radio terbaik adalah Radio Delta FM. Beri tepuk tangan semuanya. Baik, selanjutnya pemenang feature televisi terbaik. Selamat kepada Trans 7 Makassar. Boleh diberikan tepuk tangan semuanya kepada pemenang dari penghargaan feature radio dan televisi terbaik. Selamat malam kembali kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang masih hadir pada malam hari ini. Langsung saja kita saksikan nominasi iklan layanan masyarakat dengan kategori radio terbaik. Nominasi kategori iklan layanan masyarakat radio terbaik KPID Awards 2023. Tisu mau dulu, Ces. RRI Makassar, tisu. Sekarang kok orang-orang udah pada pakai gituan? Kenapa? EBS FM Unhas, bahaya plastik. Kenapa banyak sampah plastik tak kumpul BRT? Mau siapa lo? Radio Suara Bersatu, ayo daur ulang sampah plastik. Kita akan sama-sama menyaksikan nominasi iklan layanan masyarakat televisi terbaik. Nominasi kategori iklan layanan masyarakat televisi terbaik KPID Awards 2023. LPPL Sinjai TV, bumi terjaga, kita sejahtera. Trans TV Makassar, Trans TV dukung TV digital. TVRI Sulawesi Selatan, tak lekang oleh waktu. Pemenang iklan layanan masyarakat radio terbaik. Selamat kepada Radio EBS Unhas. Dan untuk pemenang iklan layanan masyarakat televisi terbaik diberikan kepada
LPPL Sinjai Televisi. Ya saudara, setelah mengikuti rangkaian kegiatan tadi, cukup meriah dan antusias dari para peserta juga cukup tinggi. Tadi juga ditandai dengan suara tepukan dan juga suara gemuruh yang diberikan kepada peserta saat membacakan nominasi dan juga saat mendapatkan penghargaan kategori seperti itu. Dan juga pada KPID Awards 2023 kali ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh, diantaranya Ketua KPID Sulawesi Selatan Irwan Ade Saputra dan juga Bupati Maros Khaidir Syam dan juga tentunya PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Dan juga tadi dalam sambutan Bahtiar Baharudin menyampaikan bahwa KPID Awards ini akan selalu dilakukan untuk memberikan apresiasi dan juga motivasi kepada lembaga insan pers maupun tokoh-tokoh yang dianggap berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.